Nama saya Daniel, bagi teman-teman yang belum kenal. Eh, saya di sini di Jakarta, tapi saya bisa dibilang bahwa asal saya dari Jepara. Ya kalau lahir besar di sini, cuma lama sudah memilih untuk menetap di Jepara, khususnya di Karimun Jawa. Dan saat ini setelah sekian lama saya pengen ngangkat lagi gitu loh, saya pengen cerita lagi, update lagi masalah di sana, di sebuah sudut yang terlupakan. Banyak kita ngangkat permasalahan di ibu kota atau permasalahan yang di jauh sampai Papua. Tapi ada satu pojok yang terlupakan, Jepara, Karimun Jawa, yang ya tidak banyak orang tahu. Tapi beberapa waktu lalu sudah mulai terungkap bahwa pulau-pulau kita itu sudah banyak yang bukan punya kita lagi, bukan punya rakyat lagi, bukan punya warga lagi. Ruang hidup nelayan, ruang hidup masyarakat pesisir, masyarakat kepulauan itu semakin sedikit. Kita tahu bahwa dari sekian banyak pulau-pulau kecil itu dianggap tidak ada penghuninya. Walaupun tidak ada warga, saya lebih suka mengatakan tidak berwarga daripada tidak berpenghuni. Karena pasti ada ekosistem di sana, pasti ada makhluk hidup di sana, dan itu berhubungan dengan warga, dengan manusia yang mencari penghidupan di sana. Nah, kalau kita lihat bahwa sudah ada situs web yang menjual pulau-pulau di tempat kita, di negeri kita ini. Ada juga di tempat saya di Karimun Jawa itu sudah ada berapa pulau, ya bukan cuma berapa sih, hampir semua pulau-pulau kecil tak berpenghuni, tak berwarga di sana itu sudah bukan milik warga Karimun Jawa lagi. Sudah ada resort yang dibikin seperti di Maladewa, seperti di Maldives. Nelayan tidak boleh masuk ketika dibangun dulu, itu dijaga dengan bedil, dijaga dengan orang-orang yang sekarang ada di belakang ini, dijaga oleh coklat-coklat. Kalau warga lokal mau mendekat, ditodong. Pemiliknya sempat mengadukan beberapa warga menuduh bahwa mereka mencuri kayu milik dari resort ini. Resort ini sekarang sudah berdiri, sudah beroperasi, dan bukan cuma di pulau itu, tapi juga di wilayah sekitarnya. Jadi bukan cuma pulau ini saja yang diprivatisasi, tapi juga laut di sekelilingnya sudah di-coupling. Laut itu dianggap sebagai kaplingan. Laut yang harusnya milik kita bersama itu dijadikan coupling oleh oleh pengusaha. Dan siapa aktor di belakangnya, kalau silakan diusut. Dan jangan heran kalau ada pejabat-pejabat juga yang punya saham di situ. Ngomong-ngomong pulau-pulau ini, ada satu pulau di Karimun Jawa itu yang selama bertahun-tahun itu, ya pulau ini tidak ada penghuni manusianya, tapi punya ekosistem burung yang sangat, ada ribuan jutaan burung ada di situ. Pulau ini bukan milik swasta, pulau ini milik negara, tapi negara tidak menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Pulau ini jadi tempat latihan tembak-tembakan. Tempat saya tembak-tembakan dari Dinohula. Dan tahun lalu ya berita ini tidak naik, tapi saya ngomong aja di sini, nggak tahu kalau setelah ini saya dipermasalahkan lagi. Tahun lalu ada satu dusun yang dievakuasi. Kenapa? Karena
di sana daerah sana juga mau dijadikan lahan tembak-tembakan, latihan tembak di sana. Kedepannya bagaimana? Wilayah masyarakat lokal itu sudah semakin kecil, sudah diambil oleh pengusaha-pengusaha, sudah diambil oleh ya orang-orang berduit besar dari, bukan dari Karimun tapi dari mainland Jawa ini, dari Jakarta. Ada perusahaan besar yang punya berapa hektar-hektar di sana. Dan negara hadir kok. Di setiap masalah kita di sini, masalah lingkungan, negara selalu hadir. Jadi jangan salah, jangan bilang negara nggak hadir. Negara hadir, tapi lihat kayak gini. Negara hadir dalam bentuk ada coklat-coklatnya, ada hijau-hijaunya. Itulah bentuknya negara, kehadiran negara. Negara hadir dalam bentuk menyatakan bahwa negara ini, bahwa kita negara kaya. Kekayaannya adalah pelanggaran HAM. Itu kekayaannya. Nah, saya mau angkat lagi, bukan cuma di Karimun. Ketika saya melihat bahwa ya katanya kita negara besar, laut kita di laut kita jaya, Jaya Mahil lah katanya begitu. Tapi wilayah laut ini tidak pernah dihitung. Jadi itu wilayah darat. Tapi yang terjadi kan di darat, di darat pun masyarakat itu nggak diperhitungkan. Di tempat kami, di tempat saya di Jepara sudah ada, ya itu kalau Jepara dibilang kota ukir, Jepara itu juga kota, itu kabupaten tambang sebenarnya. Ada berapa tambang di sana? Ada satu tambang di Desa Sumberjo yang sudah yang tambangnya itu, penambangnya sudah melaporkan, mengkriminalisasi 3 orang warga. Dan ketika para warga ini, warga Sumberjo ini datang ke pemerintah, audiensi ke pemerintah, malah pemerintah mengintimidasi mereka. Ada pemerintah mengintimidasi warganya. Itu miris banget. Lalu ada lagi tambang lagi di tempat yang lain, masih di kabupaten yang sama, di Desa Pancur, dan sudah memakan korban. Sudah ada yang meninggal, warga lokal meninggal gara-gara ada tambang ini. Memang pelakunya sudah sedang disidang. Namun ini baru pekerjaannya, kita belum tahu di belakang-belakangnya seperti apa. Jadi saya bicara di sini sebenarnya pengen supaya mengangkat isu ini, mengangkat ini supaya kasus di Desa Pancur ini, tambang Desa Pancur ini bukan cuma pelakunya saja yang sudah menewaskan warga lokal ini diusut sampai selesai, mendapat hukuman yang setimpal, tapi juga aktor-aktor di belakangnya, pejabat-pejabat yang membiarkan ini terjadi. Aliran dananya itu bagaimana? Kami pengen ini diusut. Dan tolong yang di Sumberjo juga tunjukkan bahwa negara itu hadir dalam hal yang positif gitu. Ya, satu hal yang kayaknya nggak mungkin ya kita lihat kayak sekarang kayak gini. Saya mengharapkan menunjukkan bahwa di sana itu warga rakyat itu semakin lama semakin menyatu. Dari beberapa desa yang di pesisir, yang di pedalaman, bahkan sampai puncak gunung, itu lama-lama semakin bersinergi satu sama lain. Ketika
negara, pemerintah lokal, pemerintah kabupaten itu bupatinya menyatakan diri sebagai saya bupati pengusaha, jelas-jelas dia ngomong begitu. Kelihatan warganya ini, rakyat ini semakin jadi satu gitu. Bahkan juga ketika ada salah satu teman kami yang istilahnya apa ya, dicepuin ketika masa-masanya demo di berbagai tempat, ada demo RUU TNI dulu beberapa waktu yang lalu, dan di Jepara juga mengadakan demo kecil-kecilan. Dia datang, dia dicepukin, dan sekarang jadi buron. Kenapa polisi, saya ngomong aja, kenapa yang coklat-coklat ini, brownies ini, tuh, sorry ya aku ngomong kecoa, para kecoa ini kok malah mengejar orang-orang yang membela lingkungan gitu, yang membela, yang mau ngangkat, ya membela kepentingan rakyat, kepentingan alam. Bagaimana dengan para penjahat lingkungan ini gitu? Kok dibiarin aja? Ya, saya minta juga teman-teman di sini semua, saya ngangkat ini supaya kita semua tahu, supaya kalian semua tahu, teman-teman semua tahu, dan ya, coba dan supaya ada koneksi antara daerah dengan pusat, dengan teman-teman di Jakarta ini. Masalahnya di sini, masalah yang kita ada, yang kita miliki ini bukan cuma di Papua, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Sulawesi, bukan cuma di mana-mana, di daerah-daerah terpencil-pencil pun banyak sekali masalah lingkungan. Tolong perhatikan itu juga. Ya, dan saya pernah jadi korban. Saya tolong juga lihat bahwa kami, orang-orang yang dikriminalisasi itu, gak usah pandang saya lah, pandang mereka itu bukan sebagai korban tapi sebagai pejuang-pejuang. Dan jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk terus bersuara. Setelah saya ngomong kayak gini, nggak tahu kayak gimana saya nanti, saya sudah ngomong seperti beberapa waktu lalu di tempat tambak udang lagi yang sudah mau dibuka di Sumba. Ya, nggak tahu kalau saya pulang ke Jepara, entah gimana, atau saya nanti ketika saya pergi kerja entah gimana, tapi selama kita masih punya suara, selama kita masih bisa bersuara, selama kita punya tangan yang bisa kita, jari-jari, minimal jari inilah yang kita bisa operasikan itu, seperti yang menjaga kita baru-baru ini mengoperasikan robot-robotnya, gitu. Kita menyuarakan yang menjadi permasalahan di daerah-daerah. Nah, ya, saya rasa itu dulu. Saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih semuanya. Satu lagi yang saya mau sampaikan, yaitu jangan diam. Hidup korban. Jangan diam.